Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan kami pun bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, di dalam perikop ini ada sebuah kisah yang sangat terkenal, yang kita sudah pelajari sejak sekolah minggu, yaitu kisah Daud dan Goliat. Nah, saat ini saya mengajak kita membaca satu ayat dari kisah itu, yaitu ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tertulis demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sampai 9 jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak dan Saudara Tuhan, ada sebuah istilah dalam sebuah kompetisi olahraga, yakni istilah kalah sebelum bertanding. Istilah ini biasanya disematkan kepada atlet atau tim olahraga yang sudah merasa pasti akan kalah, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Biasanya perasaan itu muncul karena mereka melihat lawan lebih kuat, lebih hebat daripada dirinya, sehingga mereka merasa sia-sia berusaha, karena pada akhirnya toh mereka akan kalah. Nah, Bapak kasih Tuhan, meski bukan dalam konteks sebuah olahraga, tetapi istilah ini rasanya tepat untuk disematkan kepada Raja Saul dan tentara Israel ketika mereka melihat sosok Goliat. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sosok Goliat ini digambarkan sebagai seorang pria yang bertubuh besar. Kurang lebih tingginya mencapai 3 meter. Sebagai pembanding Bapak Ibu, rata-rata tinggi orang Indonesia kurang lebih antara 160 sampai 175 cm. Artinya, tinggi Goliat ini mencapai hampir 2 kali tinggi kita. Bisa dibayangkan, sosok Goliat yang tinggi besar. Dan dia bukan sekedar tinggi, tetapi tubuhnya pun berotot. Hal ini tampak dari perlengkapan senjata perang yang begitu berat yang dia kenakan. Jadi Bapak Ibu, Goliat seorang yang tinggi besar, tubuhnya berotot, dan dia pasti punya rekam jejak yang sangat panjang di medan perang. Hampir dipastikan sebelum dia berjumpa dengan Israel, dia sudah memenangkan berbagai pertarungan satu lawan satu dengan tentara-tentara terkuat yang selama ini dia temui. Jadi Bapak bisa dibayangkan betapa ciut nyali Raja Saul dan tentara Israel ketika mereka melihat sosok Goliat yang besar itu menantang mereka untuk bertarung satu lawan satu. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa tentara Israel sudah kalah sebelum bertanding.
Namun Bapak Ibu, di tengah tentara Israel yang ciut nyalinya, yang ketakutan, yang memilih untuk bersembunyi daripada berhadapan dengan Goliat, ternyata ada seorang anak muda yang berani maju menerima tantangan Goliat. Anak muda itu adalah Daud. Bapak Ibu, berbeda dengan Goliat yang bertubuh besar. Daud tubuhnya kecil. Bahkan Alkitab mengatakan dia masih kemerah-merahan karena sangat muda. Dibandingkan Goliat yang punya rekam jejak yang sangat panjang di medan perang, Daud tidak memiliki pengalaman di medan perang. Dibandingkan Goliat yang tubuhnya besar, Daud tubuhnya tidak punya kekuatan. Bayangkan ketika Saul meminjamkan perlengkapan senjata perangnya, Daud berkata, "Aku tidak bisa bergerak." Karena tubuhnya yang tidak dibalut otot sebesar tubuh Goliat. Dalam hal persenjataan pun, Daud hanya punya pelontar atau ketapel dan batu-batu kali yang kecil. Berbeda dengan Goliat yang memakai ketopong perang, membawa tombak, membawa perisai. Jadi Bapak Ibu, di atas kertas, Daud bisa dikatakan dia sudah kalah segala-galanya dibandingkan Goliat. Nah, kalau gitu menjadi pertanyaan, kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Apakah dia nekat? Apakah dia tidak sadar bahwa dia akan mati konyol? Apakah karena kemudaannya, usianya, dia kemudian mengambil pilihan yang salah? Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin di mata kita, seperti juga di mata tentara Israel pada waktu itu, pilihan Daud, keberanian Daud adalah sebuah kenekatan. Namun, Daud mengambil keputusan itu dan menunjukkan keberanian itu. Kenapa? Karena dia beriman kepada Tuhan. Dia percaya Allah yang Maha Kuasa pasti melindungi dia. Allah yang Maha Kuasa lebih besar daripada Goliat. Dan Daud pun maju menantang Goliat bukan demi dirinya sendiri. Bukan untuk menunjukkan kekuatannya. Bukan untuk meraih popularitas atau kekuasaan. Tetapi Daud maju hanya demi sebuah tujuan. Untuk membuktikan bahwa Allah Israel lebih besar daripada Goliat. Dan Bapak Ibu, karena iman itulah pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Daud mampu mengalahkan Goliat. Nah, bukan kasih Tuhan, kalau kita tarik firman ini dalam kebenaran dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi Goliat-Goliat yang membuat kita ciut nyali. Goliat itu pertama-tama bisa berupa pergumulan-pergumulan yang datang bertubi-tubi. Pergumulan-pergumulan yang berat, yang besar, yang kita sebagai manusia tidak mampu menanggungnya. Yang bahkan ketika kita memikirkan pergumulan itu, rasanya saat kita tidur kita malas membuka mata. Karena ketika kita membuka mata, kita akan melihat menghadapi pergumulan itu. Bapak Ibu, menghadapi pergumulan yang besar, kita menjadi ciut nyali. Kita ingin menyerah kalah, kita tidak berani melangkah. Goliat itu pun juga bisa berupa kesempatan-kesempatan yang besar. Kadangkala kita mendapatkan kesempatan yang besar, tetapi pada saat yang sama ketika kesempatan itu datang, justru kita menjadi ciut nyali. Kita tidak berani, kita sudah merasa pasti gagal, kita tidak berani menerima kepercayaan itu. Pada akhirnya, kita memilih untuk bersembunyi, seperti katak dalam tempurung. Bapak Ibu, apapun Goliat yang kita hadapi, sosok Daud dan keberanian Daud paling tidak memberikan sebuah dorongan kepada kita untuk berani menghadapi pergumulan dan berani menerima tantangan. Untuk tidak ciut nyali sebelum mencoba, untuk tidak menyerah sebelum kita maju melangkah. Kenapa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa pasti akan memimpin dan menyertai kita. Tuhan yang Maha Kuasa lebih besar daripada pergumulan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, ketika Dia memberi kita kepercayaan dan membukakan kesempatan, Dia pasti memberi kita kemampuan. Mungkin kita lemah seperti Daud, kemampuan kita terbatas.
Tetapi ketika kita melangkah untuk kemuliaan Tuhan, bukan demi kepentingan kita pribadi, melangkah dengan sebuah keyakinan akan penyertaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kini adalah bukan seberapa besar Goliatnya, tapi menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya kita punya iman seperti Daud. Bapak Ibu, untuk punya iman seperti Daud, yang pertama tentunya kita harus selalu hidup dekat dengan Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Supaya kita bisa mengenal Dia sebagai pribadi yang maha besar, yang maha kuasa, yang sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi setiap Goliat dalam hidup kita. Pada saat yang sama, kita perlu belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu, mengandalkan kekuatan kita sendiri itu terbatas. Kita lemah, kita nggak mampu mengatasi pergumulan atau mengerjakan apapun dalam hidup kita. Tetapi Tuhan pasti akan menolong kita dan Dia sanggup untuk menolong kita. Karena itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Baik itu kepandaian, pengalaman, maupun juga relasi-relasi kita. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Tapi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Dan yang ketiga, agar kita punya iman seperti Daud, maka jangan pernah lupa untuk melakukan segalanya bukan demi kepentingan kita pribadi, tapi melakukan semuanya untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita meraih keberhasilan, ketika kita mampu melalui setiap tantangan kesulitan, jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa Dia, kita tidak mungkin bisa melakukan apapun. Bersama dengan Dia, kita mampu mengatasi segalanya, termasuk juga mengatasi setiap Goliat yang kita temui dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan takut, jangan gentar. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Allah pasti memimpin, menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama. Terima kasih karena Tuhan meneguhkan iman kami bahwa ketika kami menghadapi Goliat-Goliat dalam hidup kami, baik itu pergumulan, tantangan, kesulitan, Engkau selalu hadir untuk menolong kami. Bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, maka sungguh Tuhan pasti akan menolong kami untuk menghadapi, menjalani segalanya. Biarlah Tuhan firman ini tepati dalam hati kami, memberi kami keberanian, menghapuskan kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kami. Tuhan tolong pimpin dan sertai setiap kami ya Bapa. Dan kami juga menyerahkan pergumulan kami masing-masing dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan keluarga. Allah berkenan memberkati. Kami pun juga berdoa bersama, menyerahkan untuk hari depan kami. Kami tidak tahu apa yang kami akan hadapi di depan, tapi ingin menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, menolong memimpin gereja-Mu agar boleh terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan berkati juga untuk ibadah peneguhan yang akan diadakan pada tanggal 12 September yang akan datang. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya ibadah ini membuat kami melihat akan kasih Tuhan bagi gereja-Mu GKI Kutisari Indah, dan juga ibadah ini menjadi bentuk ungkapan syukur kami, karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Berikan damai, sukacita, sejahtera bagi Indonesia. Dan hamba mohon, Bapa, Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu dan memberikan berkat-Mu bagi kami semua. Bapa yang kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Dia senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada saudara. Dia akan memberikan berkat-Nya, menolong saudara, menguatkan saudara, memberikan damai dan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang kasih Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, percayalah. Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita.